Gue yakin sebagian di antara kalian semua itu pasti udah tahu istilah mahasewa. Apalagi buat lo semua yang akhir-akhir ini sering banget ngedengar kabar ya, berita ataupun ngikutin update perkembangan informasinya terkait kakak-kakak dan juga abang-abang mahasiswa kita yang sering banget melakukan aksi turun ke jalan ya, dari berbagai macam universitas. Universitas Indonesia, UNJ, UGM, dan beberapa universitas lain yang mungkin nggak bisa gue sebut semua gitu ya. Nah jadi ada beberapa pihak yang bilang kalau misalkan mahasiswa turun ke jalan itu sebenarnya dibayar dari antek-antek asing lah, dari pihak-pihak tertentu lah, dari agen Soros gitu. Makanya mereka yang biasa ngomong kayak gitu menyebut mahasiswanya sebagai mahasewa. Nah ironisnya adalah di tanggal 22 Juni 2026 ada kabar yang sangat amat mengejutkan dari Universitas Bung Karno. Istilah mahasewa ternyata beneran terbukti ada di negara ini. Dan yang lebih mind-blowing-nya lagi adalah mahasiswa yang katanya mengakui gitu kalau misalkan mereka dibayar, itu merupakan perwakilan mahasiswa yang di tanggal 15 Juni 2026 lalu bertemu sama wakil presiden untuk memberikan tuntutan. Well, kita bakal bahas sama-sama terkait itu semua di video ngopi kesempatan kali ini ya. Bagaimana kronologinya dan kenapa akhirnya mahasiswa tersebut bisa mengakui itu semua. Kita bakal bahas bareng-bareng. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Kabar kalau misalkan ada mahasiswa yang akhirnya diterima sama Wapres di tanggal 15 Juni, ini bener-bener rame banget. Bahkan gue pun sempat bikin video ya terkait adanya kabar ini ya. Akhirnya didengar juga sama Mas Wapres. Meskipun kalau misalnya secara tuntutan itu agak unik, beberapa ada yang beda sama tuntutan mahasiswa yang lain ya. Salah satunya poin nomor 1. Poin nomor 1 UBK itu adalah mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Sementara kebanyakan mahasiswa itu tuntutannya biasanya menghentikan MBG secara total ataupun keseluruhan. Nah, keanehan ini ya yang menjadi dasar-dasar orang-orang skeptis terkait mahasiswa yang diundang sama Mas Gibran ini untuk menyampaikan tuntutannya. Ini semakin menarik lagi kalau misalnya lu cek di kolom komentar. Banyak banget masyarakat yang ngewanti-wanti jangan terlalu senang dulu. Karena apa? Karena tuntutannya katanya baru aja didengar, belum direalisasikan. Apalagi ada juga kabar kalau misalkan ketika mahasiswa ditanya sama reporter, ini ada tenggang waktunya nggak? Ada 5 hari. Istana Wapres tegaskan tak ada kesepakatan. Jadi orang-orang ngelihat beritanya jadi makin bertanya-tanya, lah terus apa gitu tujuan buat datang dan juga nerima tuntutan gitu loh kalau misalkan kagak ada kesepakatan sama sekali. Nah selain itu ada juga orang-orang yang wanti-wanti bilang kalau misalkan ini polanya mirip banget waktu kejadian demonstrasi ojol kemarin. Ada juga perwakilan ojol yang diundang tapi ojolnya sendiri nggak tahu mereka mangkalnya ada di mana. Meskipun kalau misalkan sekarang ya akan mudah banget untuk ngecek apakah orang-orang yang datang sebagai mahasiswa ini beneran mahasiswa atau bukan. Kalau misalnya mereka ngaku dari ketua BEM apa, harusnya di media sosialnya ada juga dong nama dia. Dan ternyata emang beneran mereka perwakilan mahasiswa. Jadi udah gak usah diragukan lagi ke mahasiswaannya. Permasalahannya adalah muncul juga spekulasi. Ya mereka diundang apakah dibayar atau kagak gitu loh. Dan awalnya kan gue kira ini nggak yang terlalu big deal banget gitu ya. Sampai akhirnya di tanggal 22 Juni 2026 banyak banget akun-akun TikTok yang live stream ya langsung dari Universitas Bung Karno. Ternyata waktu dicek di live streamnya itu merupakan sebuah kejadian di mana perwakilan mahasiswa yang datang ketemu sama Mas Gibran ngaku kalau misalkan mereka dibayar. Ini ironis banget soalnya ketika perwakilan mahasiswa tersebut ketemu sama Mas Gibran gitu ya, mereka sering banget diundang ke beberapa acara gitu ya, menjawab tudingan-tudingan apakah mereka berani dibayar atau kagak. Jawabannya kayak gini, ini salah satunya podcast yang dibuat sama Tribun. Bang, ini untuk apa ya, menetralisir kecurigaan gitu ya kan. Ya biasalah di Republik ini kan muncul kecurigaan bahwa Abang CS ini sudah disetting dari awal akan bertemu Wapres gitu ya. Sudah janjian lebih dulu. Gimana Bang kalau ada kecurigaan seperti itu Bang? Saya tekankan kepada kawan-kawan mahasiswa, lebih kawan-kawan seperjuangan yang turun pada di simpang kiri jalan. Saya pastikan tidak ada desain politik yang di dalam ruangan. Itu murni dari diplomasi kami. Bersama pihak-pihak pemerintah, lebih khusus kepolisian. Karena di dalam demokratis ada unsur-unsur diplomasi untuk bagaimana mensukseskan apa yang kami bawa, tuntutan-tuntutan kami. Artinya bahwa
tuntutan itu bagaimana Ya. sampai kepada orang yang dituju gitu ya. Betul. Iya kan. Lebih khusus wapres. Jadi nggak ada setting-settingan gitu. Tidak ada setting-settingan. Iya. Saya akan menjawab. Itu bisa dan tidak. pastikan ya, Bang. Itu saya pastikan. Nah, 5 hari kemudian ya infonya beda lagi ketika digeruduk sama teman-teman mahasiswanya di Universitas Bung Karno. Ya, jadi udah banyak banget ya video-videonya, lu bisa cek aja satu persatu. Pak Akbar Faisal Uncensored ya, yang punya podcast di YouTube pun udah ngabarin ini, di TikTok ada banyak banget ya. Gua ngambil salah satu videonya dari reposter di Twitter, Bang Manto, Ketua BEM yang ketemu Gibran ternyata dibayar. Jadi beginilah kira-kira videonya. Saya Muhammad Abdi Maludin, selaku Ketua BMFH. Saya mengakui kesalahan. NIM-nya berapa NIM-nya? Saya menerima uang tersebut. Berapa? 20 juta gitu. 20 juta dengan pembagian dengan kawan-kawan. Bagi yang dari sana detailin, siapa bilang? Dem, Detailin 20 juta mana aja? Yang jelas, yang jelas. lu tau gak sih titik terendah lu jadi mahasiswa itu apaan? Lu jadi bahan gorengan di GPU anjir. Ini dramanya cepet banget beredar, soalnya ya lu bayangin aja men, temen-temen seangkatan lu dari universitas manapun gitu, aksi turun ke jalan ya, UKT-nya mahal, dituduh jadi mahasewa gitu, mereka tetap tegar ya untuk menyuarakan tuntutannya mereka agar negara ini melakukan perbaikan. Tapi ada aja gitu loh celah-celahnya untuk bisa menerima duit dari oknum yang mungkin orang-orang udah bisa menginterpretasikan sendiri gitu ya, dari mana gitu dan kepentingannya apa. Dari pihak kepolisian. Dem. Aan, itu. Aan. Tahu nggak tuh? Aan aja. Di distribusi Nggak tahu nggak tuh? Cuman dia datang komunikasi itu aja. Cukup. Teman-teman, kita kayaknya butuh video boy. Iya, 20 juta dibagikan siapa aja? 20 dibagikan dengan kawan-kawan yang ada di depan. Oh ya, by the way, ya sebelum akhirnya kita tahu kalau misalkan mereka ngaku dibayar 20 juta, ada juga kabar simpang siur kalau misalkan mereka dibayar 300 juta ya. Kalau misalnya dilihat dari video ini, ya harusnya cuma 20 juta terus tapi dibagiin sama orang-orang yang bener lo bisa lihat gitu ya ketika ketemu sama Mas Gibran gitu. Masing-masing ada yang 2 juta, 2,5 juta ya, dan ya lo bisa lihat lagi informasi di sini. Masing-masing dari Ini kasihan mahasiswa UBK-nya nggak sih? kepada Bener-bener jadi jelek banget gitu loh citranya gara-gara ini. Puji siapa? Saya Pujono selaku ketua BMFIB menerima 2 juta. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dan kesalahan yang telah saya lakukan. Nangis ngetaunting anjir. Saya Muhammad Revi Bastian meminta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Saya menerima uang sebesar 2 juta rupiah dari Abdi Maludin selaku Ketua BMFH. Gini ya, sebelum kita lanjutkan nonton video ini, gue pengen kasih tau dulu sedikit ini keresahan gue. Sorry kalau misalnya gue rada sedikit emosi ya untuk mencurahkan ini, karena gue pun udah memendam lama gitu. Ini masih soal suap menyuap ya, yang gak terlalu beda jauh juga sama momen pemilu. Waktu lu milih presiden lah, waktu lu milih bupati, gubernur lah, atau waktu lu milih Dewan Perwakilan Rakyat, entah itu daerah ya ataupun rakyat Indonesia. Jadi waktu lu lagi dihadapkan sama momen yang seperti ini, mendapatkan keuntungan instan, entah itu dari serangan fajar lah atau uang yang bisa meredam gerakan seperti inilah, lu jangan mikirnya jangka pendek aja. Lu harus mikirnya jangka panjang. Ketika lu menerima itu ya, dan lu menerima dengan kontrak tertentu gitu ya, apakah kedepannya lu bakal diuntungkan atau dirugikan? Waktu pemilu orang-orang tuh kadang fail dalam melihat itu anjir. Ada beberapa paslon ya yang secara profesi misalkan atau yang secara program itu menguntungkan lu dalam jangka panjang, yang kalau misalnya lu total-totalin nominal itu bisa lebih tinggi dibandingin uang instan itu, tapi lu malah tetap pilih yang instan, kan goblok gitu ya. Ya sebagai contoh ya, di Pilpres kemarin ada yang pengen ngapus pajak pribadi PPH gitu. Terus abis itu ada juga yang pengen ngapus pajak rumah di bawah 2 miliar gitu. Ada yang pengen ngasih pendidikan gratis, internet gratis, itu nggak make sense sih. Cuman ya tetap aja gitu. Ada
janji-janji yang seperti itu, tapi tetap aja milih yang mungkin berseberangan sama profesi lu sendiri gitu. Ini gue masih ingat sampai sekarang ada kerabat gue yang dia tuh dari pendidikan lah backgroundnya. Waktu gue tanya, weh ada nih paslon yang bagus buat lu pilih siapa? Gue pilih yang sekarang. Lah unik banget, emang apa alasannya? Nggak tahu, gue cuma emang pengen ngerasain militer aja. Oh my god. Gue nggak tahu kabarnya gimana sekarang. Padahal ada paslon yang bener-bener ngasih program surgawi banget gitu buat tenaga pendidik, tapi nggak dipilih. Oh my lord. Dan polanya akan terus seperti ini anjir untuk kedepannya. Apalagi ada anomali yang seperti ini loh di kalangan mahasiswa, kan sedih gitu ya. Jadi tolonglah kalau misalnya lu lagi dalam kondisi seperti ini ya, dihadapkan sama momen lu ngerasa dapat keuntungan instan, lu coba pikir jangka panjangnya anjir. Ini negara, ini daerah lu, kalau misalnya dikelola dengan baik tanpa lu mendapatkan uang seperti ini pun, lu bisa untung, lu bisa bahagia jadi WNI anjir. Dan mahasiswa ya yang menuntut langsung ya melakukan hak auditnya dan segala macem gitu, itu mereka nggak pengen negara hancur anjir, sumpah dah. Gue harus kasih tau berkali-kali. Mereka cuma pengen ada perbaikan biar seenggaknya negara kita itu bisa dikelola dengan baik gitu loh. Itu doang sebenarnya. Terima uang sebesar 2 juta rupiah dari Abdi Maludin selaku Ketua BMFH. Saya Mubarak Tuasamu, saya pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya terima uang sebesar 2,5 juta dan saya sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada kawan-kawan. Kalian berdua semangatin Rafli. Semangatin Rafli dulu. Sebutin Abi yang tadi. Padahal bagus ya, waktu mereka ketemu Mas Gibran, mereka menolak untuk makan malam bersama Wapres anjir. Ah elah, akhirnya gini. Raffi selaku Wakil Ketua BMFH welcome menerima Raffi Maulana Akbar menerima 2,5 juta. Yang lain 500. betul nggak itu? Jadi lu bisa ngeliat ya video-video di sini kayaknya terlalu panjang kalau misalnya kita tonton bareng-bareng. Yang jelas gara-gara momen ini ada dua pihak menurut gue yang sangat amat dirugikan. Yang pertama jelas mahasiswa Universitas Bung Karno. Ya nggak semuanya itu dapat bayaran, tapi mereka mendapatkan getahnya. Orang-orang udah sangat amat berharap gitu ya dan ngelirik bagi Universitas Bung Karno bisa ketemu sama Mas Wapres. Tiba-tiba ada pernyataan seperti ini dari perwakilan mahasiswanya. Yang kedua tentu saja perwakilan mahasiswa yang udah turun ke jalan yang tidak dibayar sama sekali. Karena mungkin sebagian orang-orang benar-benar nganggep kalau misalkan tuntutannya itu dibayar juga sama pihak-pihak lain, kan kentut gitu ya. Anyway, kita harusnya lebih fair lagi gitu ya ngelihat bagaimana kondisi dari pihak lain. Dari Universitas Bung Karno sendiri, lu bisa ngelihat lewat postingan BEM FH UBK gitu. Kalau misalkan ada tuntutan yang dilakukan sama mahasiswa terkait perwakilan mahasiswa itu sendiri yang menerima suap. Jadi lu bisa baca ya, salah satu tuntutannya seperti ini. Yang pertama, membuat pernyataan sikap dalam bentuk video bahwa pihak yang bersangkutan siap mempertanggungjawabkan konsekuensi akademik dan konsekuensi sosial yang diterapkan oleh pihak UBK maupun mahasiswa. Yang kedua, mencantumkan nama-nama pihak yang diduga terlibat dalam tindak suap agar dapat ditindak secara tegas oleh pihak universitas dan yayasan melalui mekanisme petisi. Ya, yaitu lu bisa lihat sendiri nama-namanya. Ya, ketua BMFH, wakil ketua, pengurus, dan masih banyak lagi. Bersedia mengundurkan diri dari seluruh jabatan internal kampus termasuk kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang keempat, membuat video pernyataan yang mengakui telah menerima suap. Yang kelima, menganulir nilai ajaran Bung Karno 1-4 ya dan menetapkan nilai E. Oh, ini harusnya semester. Yang keenam, membuat pernyataan tertulis yang mengakui kesalahan serta menandatanganinya di atas materai. Yang ketujuh, bagi mahasiswa penerima KIPK yang terlibat diwajibkan mengembalikan dana. Negara yang telah diterima. Buset. Yang ketujuh berat nih. Yang kedelapan, membentuk badan investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa. Yang kesembilan, memberikan tenggat waktu selama 10 hari kerja terhitung sejak Senin hingga 6 Juli kepada seluruh pihak terkait untuk memenuhi tuntutan. Yang 10, tuntutan ini bersifat mengikat bagi seluruh pihak terkait dan disaksikan oleh wakil rektor, dekan, kaprodi, Faisal Salomon, staf kemahasiswaan dan juga perwakilan mahasiswa UBK yang hadir dalam forum. Apa yang gue rasakan ini masih tetap sama. Ketika lo mendapatkan keuntungan instan, please lo harus lihat jangka panjangnya. Soalnya potensi kayak gini pun bakal kejadian sama lu pada anjir kalau misalnya beneran dapat duit dari gerakan-gerakan yang pengen lu buat gitu loh. Jadi nothing safe lah meskipun lu nganggep kayak oh gue ada di pihaknya pemerintah gitu. Tapi
Kan unsur-unsur bernegara itu ada masyarakatnya juga gitu ya. Dan kadang orang-orang lupa mungkin gara-gara udah nggak ada oposisi lagi ya di parlemen, masyarakat kayak udah nggak punya power, padahal mah sanksi sosial tetap ada gitu loh. Jadi begitulah kira-kira fenomena yang terjadi di Rs Bung Karno dan bagaimana istilah mahasiswa ini beneran jadi real ya gara-gara hal ini. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis kolom komentar. Gua rasa cukup sekian. Sehat-sehat terus buat mahasiswa-mahasiswinya UBK. Semoga nggak yang bener-bener dapat dampak negatif gara-gara ada teman-teman mahasiswanya yang melakukan hal yang seperti ini. Oh, by the way, ini pun udah diberitakan sama banyak banget media nasional ya, salah satunya suara.com dengan judul kronologi BEM FH-UBK diintegrasi diduga terima uang usai bertemu Wapres Gibran. Thank you, sampai jumpa lagi nanti. Gua undur diri. Bye-bye.